Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, masuk satu persatu ya. Yang ini dulu, deret ini dulu, masuk. Ikut kelompok yang tadi ya. Mana dia kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita memulai dengan doa yang akan dipimpin oleh Ketua BBS. Kepada BBS kami persilakan. Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi ini, mari kita berdoa mulai. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru akan absen kalian dulu. Ada berapa yang tidak hadir? 4 orang. Atas nama? Bobby, sama alasan sakit ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mungkin ada yang masih ingat tentang pembelajaran kali lalu. Pembelajaran kali lalu, topik pembelajaran kali lalu itu dia berbicara tentang apa? Mungkin ada yang masih ingat. Ya, kita kemarin membicarakan tentang tes deskriptif ya, yaitu tentang memancing ya, apa yang dilakukan siswa ketika dia memancing di Pulau Seribu. Ya, baik anak-anak semua, materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu take personal account. Yang mana pengertian atau definisi daripada personal account itu adalah pengalaman pribadi yang terjadi di masa lampau. Pengalaman pribadi yang kalian lakukan. Misalnya kalian aktivitas setelah bangun tidur itu kalian bikin apa? Ya toh, pasti mempersiapkan diri, ada yang membantu orang tua menyapu, mencuci piring dan sebagainya. Setelah itu mandi, menyiapkan diri baru ke sekolah. Itu adalah pengalaman kalian yang kalian lakukan di waktu pagi hari sebelum berangkat ke sekolah. Nah, dalam take personal ini kalian disuruh untuk menulis pengalaman pribadi kalian di masa lampau ya. Jadi misalnya Pak Guru masuk kelas, setelah itu Pak Guru akan membicarakan kepada kalian, coba anak-anak semua coba tuliskanlah pengalaman yang kalian lakukan dari pagi hingga kamu datang ke sekolah ini. Maka kalian akan menuliskan ya. Misalnya saya bangun pagi jam sekian, setelah itu saya menyapu, setelah itu mencuci piring, membantu orang tua, setelah itu saya mempersiapkan diri mandi, pakai seragam baru ke sekolah. Itu adalah aktivitas yang kalian lakukan setiap pagi. Nah, aktivitas yang kalian lakukan itu kalau umpamanya dia bangun jam 6 ya toh, sampai di sekolah otomatis jam 7 ya. Nah, kegiatan dari jam 6 itu dinamakan kegiatan pada masa lalu atau masa lampau. Jadi masa lampau itu bisa 1 minggu yang lalu, toh? Bisa juga 1 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, 1 menit yang lalu, itu dinamakan masa lampau. Jadi untuk lebih memperjelasnya ini tentang materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang punctuation atau penggunaan tanda baca. Tanda baca itu yang pertama itu capital letter, period, dan titik. Untuk lebih memperjelasnya, Pak Guru akan putarkan video ya. Kalian mendengarkan, kalian menyimak baik-baik apa itu tanda baca, apa itu punctuation ya. Jadi Pak Guru akan mempersilakan kalian untuk melihat di videonya.
Punctuation. Punctuation marks are used to express appropriate meaning of the sentence. Example. We pray to God. What I want. Moscow, the capital of Russia, is a big city. Kinds of punctuation. There are 3 kinds of punctuation marks generally used in written English. 1. Full stop. Titik ya. 2. Comma. 3. Question mark. 1. Full stop. Stop itu sama juga dengan titik ya. Rule Periode. 1. A full stop is used when the sentence is complete. Look at the following sentences. One. Pat jumps over the wall. 2. Jennifer is singing a song. 3. It is morning. 4. I will. A full stop is used after the initials of a person, place, or qualification, such as 1. George William Bush is written as 2. Master of Arts is written as M.A. 3. United States is written as U.S. Rule 3. A full stop is also used after a command sentence, such as 1. Shut the door. 2. May God give peace to the departed soul. 3. Please come and attend the class. Ya. Ini kalian sudah melihat ya tentang tanda baca. Yang tadi itu yang period itu bisa disebut juga full stop ya. Istilahnya daripada titik itu sama dengan period atau full stop ya seperti yang kalian lihat tadi. Ya baik anak-anak. Di sini Pak Guru akan membagikan kalian dalam 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Yang mana kelompok pertama ini dia akan mengidentifikasi tentang pengguna ketika ada atur besar. Kelompok yang kedua dia mengidentifikasi penggunaan tanda titik, dan kelompok yang ketiga dia mengidentifikasi tentang penggunaan tanda koma. Ya, coba Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk kalian baca lagi. Kira-kira bacaan itu dia bercerita tentang apa? Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Coba diskusikan. Diskusikan. Kelompok pertama bacaan itu dia bercerita tentang apa? Demikian juga kelompok kedua dan kelompok ketiga. Ya. 5 menit ya. Pak Guru kasih waktu dan kesempatan untuk membaca. Mengerti isi daripada bacaan tersebut. Baca ya, dimengerti ya. Isi dari baca itu dia bercerita tentang apa kira-kira. Baik, kelompok 1. Kira-kira
Ya, kegiatan memancing di Pulau Seribu. Apa yang mereka lakukan? Dan mereka mendapatkan 5 ekor ikan. Iya, mereka memancing dan mereka mendapatkan 5 ekor ikan. Dan mereka senang atau tidak kalau mendapatkan ikan? Senang ya. Ya. Jadi intinya kegiatan memancing itu bulan yang lalu pada tanggal sekian-sekian mereka pergi ke suatu pulau yang namanya Seribu Island. Sesampainya di situ mereka briefing atau dari pemimpin daripada pemancing tersebut menyampaikan briefing atau pengarahan kepada teman-temannya yang memancing tersebut. Mereka melaksanakan kegiatan memancing dengan senang dan apa yang mereka hasilkan, mereka mendapatkan 5 ekor ikan yang sangat besar dan mereka sangat gembira dari pengalaman mereka tersebut. Itu adalah pengalaman mereka yang mereka ceritakan pada bulan yang lalu. Ya toh? Pada bulan yang lalu, sekitar tanggal berapa itu ya? Tanggal 3 Januari 2018 pukul 3 sore. 2018 berarti 4 tahun yang lalu. Itu mereka ceritakan kembali di dalam bacaan. Oh, pada bulan yang lalu itu saya bersama teman-teman pergi memancing, misalnya di Kali Gate itu. Ya toh? Saya ada 5 orang. Kami 5 orang pergi memancing. Sampai di sana ketua dari pimpinan kami memberikan arahan. Oh, nanti kamu mancingnya di sini. Pakai ini, alat umpan ini, sekian-sekian, ya toh? Nah, kami memancing mungkin dalam waktu 1 jam dan kami memperoleh 5 ekor ikan. Dan kami sangat senang karena kami mendapat 5 ekor ikan. Ya, kira-kira intinya seperti itu ya. Kelompok 2 ada yang berpendapat? Kelompok 2 dari bacaan yang sama. Kira-kira menurut pendapat kalian itu seperti apa? Pengalaman apa yang mereka lakukan di Pulau Seribu? Memancing ikan. Mereka senang atau tidak? Mereka mendapatkan ikan atau tidak? Berapa ekor? 5 ekor. Kelompok 3, apa yang mereka lakukan di Pulau Seribu? Memancing ikan. Mereka mendapatkan berapa ekor ikan? 5 ekor ikan. Jadi secara garis memancing di Pulau Seribu. Nah, dari bacaan tersebut ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Setelah kamu membaca teks tersebut, ada juga pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang mana pertanyaan pertama untuk kelompok 1 ya. Identifikasi penggunaan capital letter. Yang pertama itu, how many kind of punctuation do you know from the personal recount text above mentioned in? Jadi berapa jenis tanda baca yang kalian jumpai di dalam bacaan tersebut? 3, sebutkan. Huruf besar, titik dan koma. Huruf besar dalam bahasa Inggris disebut dengan Capital letter, terus period, koma. ya. Jadi ada 3 tanda baca yang kalian jumpai di dalam kelompok 1 ini. Pertanyaan nomor kedua, when do we use capital letter? Kapan kita menggunakan capital letter? Digunakan pada huruf pertama pada Ya, digunakan pada huruf pertama setiap kalimat. Contohnya, kita berikan contoh, Greg. The sun rises from the east and sets in the west. Tahu terjemahannya? Terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, you can translate in Indonesian word. Can you mention it? The sun rise from the east and set in the west. Artinya matahari itu terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Kapan kita menggunakan capital letter? Fungsi yang kedua apa? Digunakan pada proper noun. Ya, digunakan pada proper noun ya. Proper noun itu dalam pengertian bahwa yang terdiri dari name of person, ya toh, nama dari orang tersebut. Misalnya, Dahlan Iskan, D huruf besar, I huruf besar, ya toh. Setelah itu, geografi, misalnya Mount Everest, E huruf besar, Everest
huruf besar. Ya toh? Iya. Ya, itu harus diperhatikan betul-betul. Setelah itu misalnya nama daripada hari dalam seminggu. Hari dalam seminggu coba sebutkan. Monday, Tuesday, Wednesday, Tuesday, Friday, Saturday, and Sunday. Itu setiap awal kalimat itu dimulai dengan huruf besar. Misalnya Monday, huruf besar toh. Tuesday, huruf besar. Wednesday, huruf besar. Friday, huruf besar. Saturday, huruf besar. Ya, itu harus kalian perhatikan. Yang mana juga capital letter itu digunakan untuk sebagai nama-nama hari dalam seminggu atau nama-nama bulan dalam setahun. January, February, March, April, May, June, July, Agustus, September, Oktober, dan Desember. Yang mana dari setiap bulan itu ada huruf besarnya di situ, ya. Ya, itu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ada berapa tanda baca yang kalian jumpai di dalam teks tersebut? 3. Coba sebutkan. Capital letter, period, koma. Capital letter, Capital letter, period, koma. koma, ya. Huruf besar, tanda titik, dan tanda koma. Ya. Setelah itu, pertanyaan nomor kedua untuk kelompok 2. Kelompok kedua, ya. When do we use punctuation period? Kapan kita menggunakan tanda baca titik itu? Sebagai tanda berakhirnya suatu kalimat pernyataan. Ya, sebagai tanda berakhirnya suatu kalimat, ya. Ya, jadi ketika kita menulis kalimat, berakhirnya suatu kalimat, kita harus meletakkan yang namanya titik. Saya dan teman saya pergi ke pasar, titik. Saya pergi ke sekolah pada jam 7 pagi, titik. Ya. Saya dengan bapak saya pergi ke hutan mencari kayu, titik. Ya, ya, begitu juga selanjutnya. Fungsi yang kedua apa? Untuk menunjukkan sikap. Jadi titik itu bisa juga untuk menunjukkan sikap. Mr. John misalnya. Mr. titik John. Mr. John from the United States of America. Misalnya, Abraham from Agat, Indonesia. Ya toh? Fungsi yang berikutnya ada? Tidak ada? Ya, itu fungsi daripada ada titik. Kelompok yang ketiga, how many personal text, especially count text, how many kind punctuation? You can mention it. Berapa jenis tanda baca yang kalian jumpai di dalam baca tersebut? 3. Sebutkanlah, mention it. Capital letter, period, koma. Ya. Apa artinya capital letter? Yang lain juga ikut berpikir, capital letter itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Huruf Besar. huruf besar. Period, Titik. koma. Ya toh? Berikutnya, pertanyaan untuk kelompok ketiga, pertanyaan yang kedua. When do we use punctuation koma? Kapan kita menggunakan tanda koma? Di tanggal dan tahun. Pemisah antara tanggal dan tahun. Iya toh? Coba berikanlah contoh. Ada contoh-contoh mungkin. Coba berikan contohnya. Yesterday was February 4, 2015. Coba ulangi. Yesterday was February 4, 2015. Ya. Kemarin tanggal 14 tahun 2018. Ya, itu terjemahannya. Yang berikutnya,
Kapan kita menggunakan tanda koma? Misal alamat kota dengan negara. Ya, pemisah antara alamat kota dan negara. Misalnya, I come from Agak, Indonesia. I come from Samarinda, Indonesia. I come from Agak, Indonesia. Ya toh? Ya. Ya. Itu Pak Guru harapkan kalian sudah mengerti ya untuk pembelajaran kali ini. Jadi sudah bisa membedakan mana itu huruf besar, mana itu tanda titik, mana itu tanda koma. Jadi dengan pelajaran kali ini kalian membuka wawasan kalian untuk selama ini mungkin saya masih bingung atau keliru menempatkan tanda baca huruf besar, tanda baca koma dan tanda baca titik. Dengan adanya pembelajaran pada pagi hari ini kalian sudah bisa mengerti. Jadi ini sebagai ilmu yang kalian harus pelajari dan sekembalinya ke rumah harus belajar lagi supaya ilmu yang kalian dapat ini tidak terlupakan. Harus diulang lagi. Ilmu yang kalian belajar pagi ini malamnya kamu mengulang di rumah supaya tidak hilang. Itu akan teringat di memori kalian masing-masing. Itu tentang penggunaan tanda baca. Seperti yang Pak Guru tulis ini ya. Jadi personal rekam itu pengalaman pribadi ya. Tapi yang Pak Guru tulis ya. Untuk lebih memperjelasnya lagi pada pembelajaran kali ini, Pak Guru akan kasih pertanyaan kepada kalian. Mungkin ada yang kesulitan dalam pembelajaran kalian. Kira-kira kendala apa yang kamu hadapi? Apa yang kesulitan yang kamu hadapi dalam pembelajaran tentang tanda baca? Kesulitan yang kamu hadapi. Pak Guru, misalnya kesulitan yang saya hadapi ini, saya tidak punya buku pelajaran. Saya tidak punya kamus, iya dong? Kalau kamus tidak ada, kamu mengalami hal-hal yang kata-kata yang sulit, kamu tidak bisa mengerti. Ya, kamu harus membuka kamus supaya kata-kata yang kalian tidak tahu itu kamu bisa lihat di kamus itu supaya bisa mengerti. Karena di dalam bacaan itu kan panjang ya, bacaan itu panjang, jadi harus memiliki banyak perbendaharaan kata atau vocabulary kata. Dengan adanya perbendaharaan kata dan vocabulary kata bisa membuka wawasan kalian untuk bisa menerjemahkan bacaan itu dengan baik. Hingga pada saat ujian, bila mana menemukan bacaan seperti itu, pertanyaan seperti itu, diharapkan kalian itu bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik. Jadi Pak Guru ingatkan lagi, beli yang namanya kamus, ya toh? Karena kalian mengalami kesulitan dalam kata-kata, bisa lihat di kamus itu, semua ada di dalam kamus itu. Ya, Pak Guru sudah ingatkan kemarin di kelas 1 malam ya. Pak Guru sudah tahu, bilang beli kamus di bahasa Inggris. Dan setiap hari harus menghafal 5 kata untuk menambah perbendaharaan kosakata kalian. Sudah mengerti ya? Sampai sini sudah mengerti ya? Mana itu tanda baca koma, mana itu tanda baca titik, mana itu tanda baca huruf besar. Sudah mengerti ya? Ya. Ada pertanyaan? Ya, Grace. Saya ingin bertanya, saya kurang mengerti apa pengertian dari simple past tense dan berikanlah contoh-contohnya. Ya. Jadi pertanyaan yang bagus sekali. Ini ya. Grace tadi bertanya apa pengertian daripada simple past tense dan berikanlah contohnya. Simple past tense ya, Pak Guru tulis di sini. Simple, bentar. Simple past tense. Minggu yang lalu itu kita belajar tentang simple present tense. Simple present tense itu kejadian atau peristiwa yang merupakan kebiasaan hidup kita sehari-hari. Nah, dalam pertemuan kita pada pagi hari ini kita membahas topik tentang recount tense itu yang ada hubungannya dengan simple past tense. Yang mana pengertian atau definisi daripada simple past tense adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Ya toh? Kejadian atau peristiwa di masa lampau. Yang mana ada rumusan atau formulanya. Rumusan formula yang terdiri dari kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif.
Kalimat positifnya. Subjek tambah verba bentuk kedua ditambah dengan objek. Itu untuk kalimat positifnya. Kalau mau bikin kalimat negatifnya, subjek tambah did not, ya toh? Kata kerja bantu ditambah dengan verba bentuk pertama tambah objek. Yang berikutnya interrogatif present, mau bikin kalimat pertanyaan. Kata kerja bantu ditempatkan di depan, setelah itu diikuti oleh subjek. Baru verba bentuk pertama tambah objek. Jadi did, ya toh? Tambah subjek tambah verba bentuk pertama tambah objek. Ini adalah formulanya atau rumus. Dalam matematika kamu rumus toh yang kamu pelajari. Nah dalam bahasa ini juga ada rumus atau formula yang bisa kalian hafal sebagai panduan untuk kamu bisa belajar dengan baik dan bisa menentukan oh ini kalimat simple present tense, ini kalimat past tense. Jadi Pak Guru akan kasih contoh. Yang pertama misalnya kalimat positifnya I went to Timika yesterday. Saya pergi ke Timika kemarin. Ya, harus diingat bahwa when ini adalah kata kerja bentuk kedua ya. Ya, yang di dalam irregular verb atau kata kerja yang beraturan, kalian akan menjumpai kata kerja bentuk pertama, ya toh? Kata kerja bentuk kedua dan kata kerja bentuk ketiga. Go itu kata kerja bentuk pertama. When kata kerja bentuk kedua. Gan kata kerja bentuk ketiga. Go ini artinya pergi. When ini telah pergi. Gan ini akan pergi. Saya pergi ke Timika kemarin. Berarti masalah lampau. Dia pergi dengan Timika dengan kapal yang tadi malam itu. Kapal apa mau tadi malam. Ya kan? Ya, dia pergi ke Timika tadi malam, last night. Berarti sudah makan lampau. Dia sudah pergi dari kemarin malam jam 7 malam dia sudah pergi. Sekarang dia sudah sampai di Timika. Ya kan? Dia pergi tadi malam jam 7, mungkin sekarang dia sudah berlabuh di Timika. Itu merupakan pekerjaan yang dilakukan pada masa lalu. Setelah itu mau bikin kalimat negatifnya, ada yang tahu? Ya, Ibu. I go. Ya, go to Timika yesterday. Ya, saya tidak pergi ke Timika kemarin. Itu kalimat negatif. Ada yang bisa bikin dengan kalimat interrogatif? Kalimat bertanya? Did I go to Timika yesterday? Apakah saya pergi ke Timika kemarin? Ya toh? Apakah saya pergi ke Timika kemarin? Did I go to the Timika yesterday? Ya toh? Yes? Yes. Yes, I go to Timika yesterday. Kalau tidak, no, I didn't go to Timika yesterday. Tidak, saya tidak pergi ke Timika kemarin. Ya toh? Mungkin dia tinggal di Agas saja, temannya diantarkan, temannya ke Cilegon, dia yang berangkat. Temannya yang tinggal. Dia bertanya, apakah kamu pergi ke Timika kemarin? Tidak. Saya tidak pergi ke Timika. Teman saya yang pergi ke Timika. Ya, begitu ya. Sudah mengerti? Atau ada yang mau bikin pertanyaan lagi? Ada yang mau bikin ini, kalimat lagi seperti ini. Bisa kah? Grace bisa? Bikin kalimat seperti ini lagi.
Pak Guru harap kalian sudah paham ya tentang penggunaan tanda baca ini. Harapan Pak Guru kalian sudah paham tentang penggunaan daripada tanda baca tersebut. Dan sekarang Pak Guru akan melanjutkan untuk membagikan LKPD. LKPD itu artinya lembar kerja peserta didik. Nanti Pak Guru akan bagikan kalian. Ini adalah lembar kerja peserta didik, yang mana Pak Guru akan kasih kalian itu tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Jadi itu LKPD yang Pak Guru bagikan tentang tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Coba tulis tugas yang Pak Guru kasihkan. Mati-mati kelompok tulis ya. Coba tuliskanlah pengalaman pribadi kalian. Ya, tulis pertanyaan itu yang Pak Guru kasih ya. Nah, tuliskanlah pengalaman pribadi kalian. Tuliskan pengalaman pribadi kalian. Ya, dah. Yang kamu lakukan setelah bangun tidur. Tuliskan pengalaman Pribadi. Tuliskan pengalaman pribadi kalian. Apa aktivitas yang kalian lakukan setelah bangun tidur tadi pagi? Ya, aktivitas apa yang kalian lakukan pada saat tadi pagi kamu bangun itu ya? Ya, tuliskanlah pengalaman ya, yang kalian lakukan ketika bangun tadi pagi. Aktivitas apa yang kalian lakukan tadi pagi itu? Setelah bangun tidur saya bikin apa? Membantu orang tua, menyapu, mencuci piring, setelah itu berkadatan ke sekolah. Iya dok? Tuliskan itu. Itu sebagai tugas kalian. Tugas kalian, ya toh, nanti pertemuan kalian berikut baru kalian kumpulkan ya. Sudah kan? Ya, jadi nanti ditulis ya pengalaman kalian apa. Nanti untuk pertemuan kali berikut baru Pak Guru akan menjelaskan. Ya, anak-anak semua, penjelasan tentang recount teks pada pagi hari sudah selesai. Dan untuk materi selanjutnya itu kita akan membicarakan tentang teks deskriptif. Yang tadi itu teks naratif tentang personal recount. Pertemuan kali berikut kita membahas tentang teks deskriptif ya. Jadi harapan Pak Guru semoga apa yang kalian belajar pada pagi hari ini dapat kalian ulang lagi di rumah sehingga bisa menambah pengetahuan kalian tentang penggunaan daripada tanda baca tersebut. Ya? Ya kan? Belajar lagi di rumah supaya kalian bisa menambah wawasan kalian untuk bisa mengerti tentang penggunaan daripada tanda baca tersebut. Ya. I think that's all of my explanation today, and I hope you will enjoy in your explanation today. So I give you homework in your room, and the next time we can meet in the classroom. And have a good night, have a good day for you, and thank you very much for your attention. Thank you very much for your attention, and see you at the next class. Thank you very much. Sampai bertemu untuk pertemuan kita pada kali berikutnya. Harapan Pak Guru mengerjakan tugas yang telah Pak Guru berikan ya. Baik, anak-anak semua, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru minta kesediaan Abraham untuk pimpin kita dalam doa penutup.